Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah jamaah asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafas, yang sore hari ini kita ingin berbincang tentang bagaimana kita mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia adalah keniscayaan bagi siapapun yang tidak ingin menyesal di ujung perjalanan hidup ini. Mereka yang menjadikan hidup di dunia hanya bernilai dunia pasti menyesal. Nah, karena itu kita perlu memahami kenapa kita harus mengakhiratkan dunia. Kita pahami sejenak apa itu dunia. Orang-orang tua kita sering menyebut dunia itu mampir ngombe. Cuma kau mampir ngombe 50 tahun, 60 tahun. Tentu tidak hanya sebatas mampir ngombe. Dunia kalau kita kaitkan dengan akhirat, maka dunia itu bagi kita adalah kampung kehidupan yang Allah ciptakan untuk jiwa dalam menemani raga merasakan segala bentuk tipu daya dunia. Itulah dunia. Jadi memang Allah sengaja menciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk jiwa. Jiwa dalam menemani raga. Karena sebenarnya jiwa ini kan sudah lebih dahulu ada. Ya, bahkan banyak ulama yang mengatakan Allah menciptakan jiwa itu lebih dahulu daripada menciptakan dunia. Sebelum dunia ada, Allah sudah menciptakan jiwa. Tapi kemudian Allah punya kehendak menginginkan jiwa ini nemani raga hidup di dunia. Nah, jiwa kita sudah ada di alam roh, di alam akhirat. Jiwa kita saat itu tentu merasakan hidup yang tenang, tentram, bahagia. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Waktu jiwa kita masih ada di alam roh, pastinya lupa dan nggak ingat. Nah, sekarang ini jiwa kita lagi nemani raga hidup di dunia yang penuh dengan tipu daya. Kita mengatakan bahwa dunia tipu daya itu awalnya mungkin kita tidak merasakan apa, nggak ada tipu daya. Tapi kalau kemudian kita membuka ayat-ayat Al-Quran, ternyata kita temukan satu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menyebut ini tidak hanya di satu ayat. Ini ada di surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini yang menyatakan Allah. Kalau yang menyatakan Allah berarti ini bukan sebuah hoax. Ini fakta bahwa kehidupan dunia itu tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bagi jiwa dunia ini cocok nggak? Nggak cocok dunia ini. Ya, karena dunia itu tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu
itu setelah sebelumnya ya, di bagian awal ayat ini itu kan Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Nah, jiwa kita saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah betul-betul sedang hidup di alam yang penuh dengan tipu daya. Berarti kita punya tugas. Apa tugas kita? Menjaga jiwa dari bahaya tipu daya dunia. Dan ini harus, karena kalau sampai jiwa tertipu oleh dunia, sedemikian tertipunya sampai wajah jiwa kita wajah dunia, nah itu masalah. Ya, itu masalah. Karena jiwa ini kalau kita memaknai apa sih jiwa itu? Jiwa adalah zat hidup. Dikatakan zat hidup karena memang jiwa inilah yang membuat raga kita jadi hidup. Zat hidup yang ada di dalam raga. Aslinya raga itu kan mati. Dia hidup karena Allah Subhanahu wa taala tiupkan jiwa ke dalam raga. Pada saat raga kita masih berupa janin umur 4 bulan. Sampai kemudian lahir, tumbuh. Ini di dalam raga kita ada jiwa. Karena sebab jiwa, raga kita hidup. Jadi yang menyebabkan tangan ini bergerak karena di dalam tangan ini ada jiwa. Yang membuat kaki bisa melangkah karena di kaki ini ada jiwa. Nah, jiwa ini yang menghubungkan kita dengan Allah dan akhirat. Kenapa menghubungkan Allah dan akhirat? Karena jiwa kita ya, hidup lama dekat dengan Allah dan hidupnya di alam akhirat. Berarti bagi jiwa, alam akhirat itu adalah kampung halaman. Kampung halaman. Saat ini berarti jiwa sedang merantau. Jadi kalau dikatakan mau hidup di dunia merantau, betul. Yang merantau adalah jiwa kita. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau melihat asal usulnya, jiwa ini kalau diibaratkan sosok adalah sosok dengan wajah akhirat. Sementara raga adalah sosok dengan wajah dunia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah suatu saat jiwa ini akan berpisah dengan raga. Kapan? Allah rahasiakan waktunya. Begitu jiwa keluar dari raga, otomatis raga akan mati. Ya, karena mati maka dikembalikan ke asalnya yaitu bumi. Ya, disebutnya dikebumikan. Terus jiwa kita kemana? Pulang ke asal. Pulang ke asal yaitu ke akhirat. Maka secara logika, waktu jiwa kita pulang ke akhirat, wajah jiwa kita wajahnya wajah apa? Akhirat. Wajahnya wajah akhirat. Nah, ini yang kita ingin pastikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah jiwa kita masih berwajah akhirat atau sudah berubah menjadi berwajah dunia? Sebenarnya secara fitrah mungkin enggak wajah jiwa kita berubah menjadi wajah dunia? Secara fitrah enggak. Kecuali kalau ada insiden besar. Wajah jiwa itu bisa berubah menjadi wajah akhirat. Tapi kalau secara fitrah itu bisa kita katakan mustahil. Sebab kalau sampai berubah, nah itu yang nanti akan menjadi masalah besar. Jadi kalau logika sederhana, ya, sepintas kalau saya lihat wajah bapak-bapak ini kan wajah-wajah Jawa semua nih.
minimal wajah Indonesia. Terus Bapak Ibu umroh kan ya mesti ke Mekah. Mekah itu tanah Arab. 10 hari atau kalau Ramadan ya 30, kalau haji ya 40 hari. Katakanlah haji 40 hari kita tinggal di sana. Kira-kira pada saatnya kita pulang kembali ke kampung halaman kita di tanah Jawa, wajah kita tetap wajah Jawa atau berubah jadi wajah Arab? Sesuai asalnya. Bayangkan kalau 40 hari haji di sana, pulang wajahnya berubah jadi wajah Arab. Nyampe rumah malam-malam lagi. Itu kira-kira sama keluarga akan disambut, dipersilakan masuk atau malah diusir? Itu yang nanti akan terjadi pada saatnya jiwa harus pulang kembali ke akhirat. Nah maka kalau kita meraba dulu rabaan kasar kita, wajah kita ini masih wajah jiwa kita, masih wajah akhirat atau sudah berubah menjadi wajah dunia, Bapak Ibu? Loh gimana caranya? Ada cerminnya. Oh ada cerminnya. Bahkan cerminnya kita bawa kemana-mana. Cuma pada saat kita bawa cermin itu nggak dipakai. Jadi kadang kita jadi nggak paham ya, ini wajah saya, wajah jiwa saya, wajahnya wajah dunia atau wajah akhirat. Kalau ya, jiwa kita berwajah akhirat, nah nanti sebutannya adalah jiwa mutmainnah. Ya. Dan ini memang nama aslinya jiwa. Jadi di akte nama jiwa kita itu mutmainnah. Ya, nama jiwanya mutmainnah. Nah kalau berwajah dunia namanya ammarah, jiwa ammarah. Ini juga bisa jadi masalah kan? Pergi ke luar negeri pakai paspor, namanya mutmainnah. Pas pulang kan harus lapor imigrasi. Pas dilihat imigrasi kok namanya ammarah, itu bisa masuk ke Indonesia atau disuruh pergi lagi Bapak Ibu? Minimal jadi masalah kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kan mustahil ya berangkat dengan nama mutmainnah pulang ke Indonesia kok namanya ammarah. Tapi dalam kehidupan jiwa menemani raga, ternyata itu bisa mungkin terjadi. Ada orang-orang yang jiwanya berubah dari mutmainnah ke ammarah. Ya, kalau mutmainnah wajahnya akhirat, ammarah wajahnya dunia. Tapi nanti ada orang yang campuran antara dunia dengan akhirat. Tapi ya tetap jadinya nggak jelas. Nah yang campuran itu namanya lawamah. Ya, karena itu kalau kita lihat di Quran, setidaknya Allah memberi nama jiwa itu ada 3. Ammarah, innan nafsa la ammaratum bisu. Ya, kalau lawamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah berarti kita harus tahu lebih dahulu caranya bercermin. Apa nama cerminnya? Ternyata cerminnya itu namanya amal. Bukankah kemana-mana kita beramal? Dari amal itu sebenarnya kita jadi tahu apakah wajah jiwa saya ini wajah mutmainnah, wajah lawamah, atau wajah ammarah. Cara memakai cermin bernama amal ini, yakni dengan kita melihat apakah semua amal hidup kita dilakukan karena menuruti kehendak raga atau memenuhi keinginan jiwa. Kalau semua aktivitas hidup kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lakukan semata-mata karena ingin memenuhi keinginan jiwa, apapun aktivitas kita, maka insya Allah jiwa kita tetap dalam kondisi aslinya, tidak berubah sedikit pun.
Tapi kalau seandainya ada orang yang beramal menuruti kehendak raganya, nah itu yang nanti kelak akan jadi masalah. Ya. Karena Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita perhatikan semua aktivitas hidup kita, itu pasti ada yang lebih dominan, raga atau jiwa. Ya. Jadi contoh malam kita bangun, lihat jam sudah menunjukkan pukul 2. Maunya jiwa? Tahajud. Maunya raga? Nah, itu yang nanti akan menentukan. Masih malam. Padahal kalau mau tahajud sebenarnya bisa. Nah, maka pada saat kita lebih memilih tidur, padahal sebenarnya tidak ada halangan, tidak ada uzur kita tahajud, maka kita memilih tidur itu memberikan pengaruh bagi perubahan wajah jiwa kita dari mutmainnah ke lawamah sampai akhirnya ke ammarah. Meskipun bisa jadi satu kali kita memenuhi kehendak raga, ya, harusnya tahajud tapi kita memilih mesti ngantuk tidur aja, padahal sebenarnya kalau mau dia bisa tahajud. Bisa jadi sekali itu memberikan sumbangsi perubahan wajah jiwa dari mutmainnah ke lawamah atau amarah. Mungkin pengaruhnya hanya 0,0001%. Jadi bisa jadi kecil sekali. Cuma kan masalahnya kemudian jadi akumulasi. Hari ini nggak tahajud, besok nggak tahajud, besok nggak tahajud. Itu kan kali berapa? Belum lagi nanti melihat amal-amal yang lain, ya, amal-amal yang lain. Jadi kayak dengar azan gitu. Ya, kalau dengar azan maunya jiwa, segera sholat. Maunya raga, lagi asik ini TV-nya, lagi asik obrolannya. Nah itu berarti nuruti raga. Itu akan berpengaruh. Apalagi kalau nuruti raga tapi sudah masuk ke wilayah haram. Masuk ke wilayah haram. Wah itu sumbangsinya jadi lebih besar lagi bagi perubahan jiwa, wajah jiwa dari mutmainnah ke lawamah atau ammarah. Ya. Jadi contoh kalau dalam kehidupan ada wajah cantik ini bapak-bapak. Maunya raga, mata ini kan bagian dari raga, ngelihat atau enggak ngelihat? Maunya raga ngelihat. Maunya jiwa? Enggak. Maunya jiwa enggak. Maunya jiwa menundukkan pandangan. Terus ternyata maunya jiwa diabaikan. Lihat, padahal itu jelas haram. Wah, kalau ini kontribusi bagi perubahan jiwa itu menjadi lebih besar. Makan, masih suka makan Bapak Ibu? Masih. Itu ketika kita makan itu lebih karena nuruti kehendak jiwa atau memenuhi keinginan jiwa, menuruti kehendak raga atau memenuhi keinginan jiwa. Makan. Kita mungkin akan mengatakan, loh apa urusannya makan dengan jiwa? Ada. Yang membuat kita senang makan itu karena apa? Kalau karena lapar, berarti itu memenuhi keinginan raga. Apalagi yang membuat kita akhirnya mau makan? Makanannya enak. Wah senang saya tadi makan. Kenapa? Lauknya enak. Nah itu berarti makan karena menuruti kehendak raga. Loh kalau kehendak jiwa? Kalau kehendak jiwa, saya makan karena makanan itu halal. Jadi yang membuat kita senang dengan makanan karena ada kepastian kalau makanan ini halal. Jadi kalau kemudian kita makan karena yakin makanan ini halal, nah itu berarti memenuhi keinginan jiwa.
Tapi kalau orang nggak peduli halal haram, ya, betul-betul nggak peduli, minimal kan ada kepedulian. Ya. Kalau makan produk pabrik kan, iya, paling tidak ada label halalnya. Itu minimal jiwa diperhatikan oleh kita, karena jiwa jelas nggak mau makanan yang haram atau makanan yang syubhat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu tadi yang kita katakan, siapa yang beramal semata menuruti kehendak raga, maka akan berubahlah jiwanya menjadi berwajah dunia. Awalnya lawamah, ya, lawamah itu berarti 50%. 50% wajah dunia, 50% wajah akhirat. Tapi kalau sampai 100%, ya udah, jiwanya jiwa ammarah. Nah, orang kalau jiwanya ammarah, nah ini karakteristiknya, berlawanan dengan jiwa mutmainnah. Ya. Ada 4 setidaknya. Yang pertama, tidak menyukai segala yang bermakna akhirat. Tidak menyukai segala yang bernilai akhirat. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba bilang, ya tadi baru azan, sekarang kok sudah azan lagi, nah itu berarti dia sudah ada tanda-tanda tidak senang dengan sesuatu yang bermakna akhirat. Alah, Quran lagi, bosan lah, lagu-lagu, musik. Nah itu berarti sudah menunjukkan bahwa dia lebih senang dengan segala yang bernilai dunia. Jadi lebih tertarik kepada hal yang bernilai dunia daripada yang bermakna akhirat. Dapat rezeki, lebih tertarik shopping atau sedekah. Ini jatahnya hanya ada 1 juta. Ini enaknya 1 juta buat sedekah atau buat makan-makan. Nah itu nanti akan menentukan, itu akan menunjukkan ya, jiwa seseorang. Yang keempat, melihat dan menyimpulkan apapun dari sudut pandang dunia. Jadi segala sesuatu itu sudut pandangnya dunia. Jadi kalau punya putri ada yang ngelamar, ya, itu ketika nanya-nanya yang ditanya soal apa? Soal dunia, bukan soal akhirat. Ya kalau sang calon mertua jiwanya mutmainnah, ya, itu yang nomor 1 ditanyakan akhiratnya. Ya, Anda mau melamar putri saya? Iya Pak. Kan berarti Anda akan jadi imam bagi putri saya. Oh iya Pak. Ya, kalau jadi imam, kalau imam sholat kan ya harus baca Al-Fatihah. Betul Pak. Tolong baca Al-Fatihah. Wah langsung kelagepan gitu. Lah gimana, Al-Fatihah aja belum nih. Berarti Anda belum siap untuk jadi imam. Tapi saya sudah punya pekerjaan Pak. Ya, gaji saya sebulan 10.000 US dollar. Apa kata calon mertuanya? Justru saya semakin tidak tertarik dengan Anda. Anda bergaji besar, ya, tetapi kaya dunia, tapi miskin akhirat. Nah yang terakhir, tidak ada rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Nah kalau kita mau cek poin yang terakhir aja nih, yang terakhir saja, acung tangan yang sudah rindu pulang ke akhirat. Kalau ada tawaran pulang ke akhirat nanti malam, acung tangan yang mau. Itu berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus menjadi renungan bagi kita, karena kalau sudah jiwa manusia berwajah dunia, iya, berwajah dunia itu memang berat. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, apa yang sedang kita alami dalam hidup di dunia saat ini, ya, di mana jiwa sedang menemani raga, itu kalau diibaratkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti pesantren. Ya, secara umum pesantren itu kan tempat orang yang baik. Pesantren itu lingkungan yang baik. Ya, sehingga orang-orang yang ada di pesantren itu semuanya ahli ibadah, ahli Quran, ahli amal, ahli kebaikan, ahli segala kebaikan. Nah, ada salah satu santri di pesantren itu namanya mutmainnah.
Karena dia hidup di pesantren, dia betul-betul merasakan nyaman hidup di pesantren. Bahagia sekali ya, karena betul-betul semua yang ada di pesantren itu nikmat. Ya, menyenangkan, menenteramkan. Tapi udah 10 tahun Mutmainah ini tinggal di pesantren. Tapi suatu saat ibunya nelpon si Mutmainah ini. Mut, kamu bisa pulang nggak? Barang 10 hari saja. Ini loh adikmu, namanya Ammarah adiknya. Udah 3 hari ini mengurung di kamar, nggak gerak, nggak ada aktivitas, kayak nggak hidup gitu. Ibu dan bapak sudah berusaha agar Ammarah ini mau beraktivitas, tidak mengurung, tapi udah angkat tangan. Kayaknya cuma kamu deh yang bisa. 10 hari aja Mahmud. Sebenarnya Mutmainah ini enggan, karena ya dia membayangkan kalau sudah pulang itu beda dengan ketika di pesantren. Tapi karena ini kehendak ibu, akhirnya kemudian Mutmainah mau, dan ibunya juga bilang cuma sementara kok pulang 10 hari. Pulanglah Mutmainah ini ketemu Ammarah, dan memang betul Ammarah ini akhirnya mau beraktivitas. Ya, setelah ada Mutmainah. Cuma masalahnya ternyata ketika Ammarah ini beraktivitas, dia malah ngajak Mutmainah ini nonton bioskop, ya, nonton film, bahkan pergi ke diskotik. Ya, kalaupun ngobrol, ngajak ngobrolin cowok, ngegosip. Itu bagi Mutmainah nyaman nggak? Wah, nggak nyaman nih. Aduh, kok Ammarah begini? Tapi Mutmainah tahu, saya dapat tugas dari ibu, saya nggak boleh berubah nih. Justru Mutmainah ini yang kemudian berusaha mempengaruhi Ammarah. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah Ammarah ini berubah. Iya. Di hari ke-7 udah mau sholat berjamaah, iya. Udah mau diskusi tentang agama. Hari ke-9 semakin solihah si Ammarah ini. Berubah Ammarah ini menjadi solihah, menjadi seperti Mutmainah. Hingga di hari ke-10 Mutmainah pulang. Berarti waktu Mutmainah pulang, dia tetap dengan Mutmainahnya nggak Bapak Ibu? Ya. Maka begitu dia pulang kembali ke pondoknya, kira-kira sama teman-temannya diapakan? Disambut kan? Karena teman-temannya kangen. Ya. Itu ketika Mutmainah tetap menjaga dirinya sebagai Mutmainah. Tapi bisa dibayangkan kalau seandainya waktu ketemu dengan Ammarah, bukannya Mutmainah yang mempengaruhi Ammarah, tapi Ammarah yang berhasil mempengaruhi Mutmainah. Sehingga di hari ke-5 malah Mutmainah ikut ke bioskop, ikut ngobrol, ngegosip. Jadi Mutmainah betul-betul berubah seperti Ammarah. Dan ketika hari yang ke-10, saatnya Mutmainah kembali ke pondok. Nah, waktu kembali ke pondok juga penampilannya modis. Kira-kira sama temennya disambut nggak si Mutmainah ini? Dia sudah berubah jadi Ammarah kan? Tidak akan disambut. Nah, ternyata di pondok dia jadi masalah, nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi ngaji, malah ngajak teman-teman yang ngegosip. Akhirnya diapakan Ammarah? Dihukum, lama-kelamaan usir. Apa yang tadi kita sampaikan itu sebenarnya cerita tentang kita. Saat ini jiwa kita sedang menemani raga. Maka kuncinya 2. Kita yang mempengaruhi raga atau kita yang dipengaruhi oleh raga. Kita di sini adalah jiwa. Dan itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah sangat bergantung pada amal kita. Karena secara umum amal itu ada 2, ada amal duniawi dan ada amal ukhrawi. Apa bedanya? Kalau amal ukhrawi itu panggilan iman, kalau duniawi itu bukan iman. Jadi contoh semisal ngaji. Ngaji ini ukhrawi bukan Bapak Ibu? Kalau pertanyaannya ukhrawi bukan, jawabannya belum tentu.
Kalau akhirat iya, ngaji itu amal akhirat. Tapi tidak semua amal akhirat otomatis menjadi amal ukhrawi. Tergantung, ya saya ngaji ini panggilan iman atau bukan iman. Emang bisa ngaji bukan panggilan iman? Mungkin. Iya, ada orang anak muda itu, kamu kok suka banget ngaji? Iya, soalnya kalau ngaji dapat snack gitu. Ada nggak orang yang ngaji motivasinya karena dapat snack? Berarti dia ngaji amal duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Itu amal duniawi. Ya. Sholat itu bisa jadi amal duniawi. Kenapa? Pak, kenapa sholat? Soalnya satu ruangan sholat semua ya. Kalau saya nggak sholat nggak enak lah sama teman-teman. Kalau ada itu kan berarti dia sholat bukan amal ukhrawi tapi amal duniawi, karena dasarnya bukan iman. Dan ada yang pasti duniawinya. Iya, amal dunia yang pasti duniawi. Amal dunia yang pasti duniawi contohnya apa? Nonton bola. Nonton bola itu asalnya amal dunia. Tapi bisa nggak nonton bola menjadi amal ukhrawi? Bisa, syaratnya panggilan iman. Tapi gimana caranya? Bola panggilan iman nih. Pak, kenapa kok rajin banget nih nonton bola? Panggilan iman. So seneng-senengnya orang nonton bola, kalau sampai panggilan iman kok kayaknya nggak akan ada. Tapi kalau dagang semisal, itu amal dunia. Nah, amal dunia tidak mesti duniawi. Kalau orang dagang niatnya biar saya nanti bisa mengumpulkan uang banyak yang saya bisa gunakan untuk proyek-proyek kebaikan, menyantuni yatim piatu, maka dagang itu menjadi amal ukhrawi. Nah, sehingga orang kalau beramal ukhrawi karena panggilan iman itu amal jiwa. Nah, kalau bukan iman itu berarti raga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memastikan dengan cara kita membandingkan selama kita hidup sehari saja, aktivitas hidup kita ini lebih duniawi atau ukhrawi. Kayak bapak-bapak ya, di kantor, ya tinggal lihat aja ya saya lakukan di kantor ini amal duniawi atau amal ukhrawi. Yang tahu, yang bisa menilai adalah diri kita. Ya, diri kita. Nah, kalau jiwa itu berarti senang karena Allah suka. Kalau raga, senang karena saya suka. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat, kenapa sholat? Ya karena Allah suka. Kenapa baca Quran? Karena Allah suka. Kenapa zikir? Karena Allah suka. Nah, itu akan menguatkan jiwa, akan memperjelas wajah jiwa kita menjadi wajah akhirat. Nah, sehingga nanti siapa yang beramal semata menuruti keinginan jiwa, maka apapun yang dilakukan pasti bermakna dan bernilai akhirat, akan menjadikan jiwanya jiwa mutmainnah. Dan kalau ini bisa kita jaga sampai akhir hayat nanti, di mana jiwa kita akan keluar dari raga kita mati dan jiwa kita kembali ke asalnya, yaitu akhirat, maka apa yang terjadi ketika kita sudah sampai di akhirat? Kita akan disambut. Apa sambutannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sendiri yang menyambut kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, kembalilah, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Allah sendiri yang mempersilahkan. Bayangkan Mas Fakih masuk surga gandengan tangan sama istri. Karena Mas Fakih jiwanya mutmainnah, sang istri juga jiwanya mutmainnah. Kalau suami istri jiwanya sama-sama mutmainnah, insya Allah masuk surga bergandengan tangan. Ya, karena itu pastikan yang mutmainnah tidak hanya kita, tapi juga pasangan hidup kita. Pastikan pula anak-anak kita
semuanya jiwanya jiwa mutmainnah, karena hanya dengan ini insya Allah kita akan bersama di dunia, bersama di akhirat. Akan lain kalau seandainya ada orang pada saat ajal tiba jiwanya bukan mutmainnah. Kira-kira nanti di akhirat sambutannya apa? Ini sambutannya: udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Orang kalau sudah sombong jelas jiwanya bukan jiwa yang mutmainnah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mutmainnahkan jiwa kami dengan amal ukhrawi yang mengindahkan amal-amal alaniyah kami, yakni amal-amal yang kita lakukan dengan raga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Ada tanggapan? Biasanya selesai jam 4, ini masih setengah 4. Ya, kita mulainya awal ya, asarnya awal. Alhamdulillah saya lihat jiwa-jiwa mutmainnah ini. Iya, mudah-mudahan sesegera mungkin. Karena memang menjaga jiwa mutmainnah susah kan. Daripada lama-lama ternyata berat menjaga jiwa mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah ya udah, ya Allah segerakan, ya Allah segerakan. Ya, kalau soal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, itu urusan Allah. Urusan kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga jiwa kita selamanya berwajah akhirat, sehingga kita berusaha betul. Apapun yang saya lakukan dalam hidup ini harus bernilai akhirat. Tidak hanya apapun yang kita lakukan, semua yang ada pada diri kita. Jadi pulang ke rumah, pastikan semua yang ada di rumah itu sudah ada nilai akhirat. Ya, sudah ada nilai akhiratnya. Kalau belum, segera berikan nilai akhirat. Ya, ini piring kayaknya 10 tahun ini nggak pernah dipakai di lemari. Berarti piring itu maknanya makna apa? Nilainya nilai apa? Cuma nilai dunia aja. Iya, cuma dipandang itu nggak ada nilai akhiratnya. Daripada nilai akhirat, nilainya dunia, ya mendingan kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita kasihkan maka insya Allah piring itu kelihatannya hilang, tapi sebenarnya enggak. Berubah nilai dari nilai dunia ke nilai akhirat. Mata kita ini pastikan bernilai akhirat. Iya, pastikan. Ya, kita gunakan untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Apalagi kalau sampai mata ini bisa menangis, Bapak Ibu. Nangis karena ingat dosa. Wah, itu nilai akhiratnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga ya, semua yang ada pada kita dijaga oleh Allah agar semuanya punya nilai akhirat sampai akhir hayat, insyaallah kita wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.